فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sudah sampai pada faedah yang ke-24. Sekarang kita masuk yang setelahnya. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah al-khamis wal ishrun, yang ke-25, zikru minnatillahi ta'ala 'alal ibadi bimasyru'iyyati tayammum, penyebutan karunia dan pemberian dari Allah kepada para hamba dengan disyariatkannya tayamum. Penyebutan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dengan adanya syariat tayamum. Ini karunia, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa tayamum. Sebelumnya kaum muslimin hanya mengetahui taharah itu dengan air. Kemudian Allah tambahkan syariat baru yang memberikan kemudahan untuk mereka, yaitu tayamum. As-sadis wal ishrun, yang ke-26, anna min asbabi jawazi tayammum, bahwasanya termasuk sebab bolehnya tayamum adalah wujudal marad, adalah keberadaan sakit, alladzi yadurruhu ghusluhu bil ma. Ini catatan bagus ya. Bahwasanya sebab bolehnya tayamum itu adalah adanya sakit. Tapi tidak semua sakit membolehkan tayamum. Batasan yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah itu bagus. Alladzi yadurruhu ghusluhu bil ma, yang akan membahayakannya jika dicuci dengan air. Ini sakit yang membolehkan seseorang untuk tidak berwudu dan pindah ke tayamum. Jika dengan mencuci anggota wudu, dia akan mendapatkan kemudaratan. Sehingga tidak semua sakit itu lantas membolehkan seseorang tayamum. Tapi sakit-sakit tertentu yang akan semakin memperparah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya. Itu makna doror yang dimaksud. Doror yang dimaksud dalam ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah, sakit yang jika dicuci anggota tubuhnya akan mendapatkan kemudaratan. Kemudaраtannya itu terbagi jadi dua, yaitu semakin bertambah parah penyakitnya atau ta'akhur syifai, atau tertundanya kesembuhan. Meskipun enggak semakin parah, tapi semakin memperlama kesembuhan, semakin memperlambat kesembuhan. Maka ini termasuk uzur yang membolehkan untuk tayamum. Paham ya? Doror yang dimaksud oleh beliau itu ada dua macam. Menambah parah penyakitnya atau memperlambat kesembuhan. Maka ini definisi sakit yang menjadikan seseorang boleh untuk tayamum. Tidak semua sakit
Kalau sakitnya itu tidak ada pengaruhnya dengan dia mencuci anggota wudhunya, maka tidak diperbolehkan dia untuk pindah dari wudhu menjadi tayamum. Fayajuzu lahu tayamum, maka boleh baginya untuk tayamum. Sehingga ini sebab pertama yang membolehkan seseorang untuk tayamum. Apa sebabnya, Abdullah? Apa sebabnya? Apa sebabnya, Akbar? Loh. Apa sebabnya, Azri? Apa sebabnya? Mana? Ali, apa sebabnya? Nah, apa sebabnya, Abdur? Sakit. Nah, sakit yang bagaimana, Talha? Ketika kena air, sakit yang gimana, Iban? Ini dari kitabnya itu loh, nggak jauh-jauh pembahasannya. Pembahasannya di kitab itu, lihat. Alladzi yadurruhu ghusluhu bilma. Sakit yang akan mendatangkan kemudorotan jika dicuci dengan mudorotnya ada berapa? Berapa? Dua apa saja itu? Sakitnya semakin parah atau tertunda apanya? Kesembuhannya. Maaf ya? Ini kan catatannya itu rapi ya, kan? Jadi diikuti mana yang dibaca, didengarkan apa yang sedang disampaikan, coba difahami. Nah, Asabi' wal Ishrun yang ke 27, ada yang 26 lagi, ada yang sadis lagi. Ya, nggak ada yang sadis lagi, diulang. Sebagian cetakan 26-nya 2 kali. Anna min jumlati asbabi jawazihi, bahwasanya termasuk dari sebab bolehnya apa? Tayamum adalah as-safar wal ityan minal bauli wal ghaid, adalah safar dan buang air kecil dan buang air besar. Iza adimal ma, jika tidak ada air. Safar ini biasanya peluang untuk tidak adanya air. Nah, kemudian buang air besar dan buang air kecil. Ini terutama dalam keadaan safar. Sehingga inti dari alasan yang kedua ini bolehnya tayamum adalah adamul ma, tidak adanya air. Kalau yang pertama ada air tapi tidak mampu menggunakannya karena sakit. Yang kedua ini airnya memang tidak ada. Entah itu karena sebab safar atau yang lainnya. Safar kan biasanya nggak bawa banyak air. Nah, sehingga bukan karena buang air kecil dan buang air besarnya. Itu penyebab hadasnya. Ketika ingin bersuci, baik dari buang air besar ataupun dari buang air kecil, bukan ingin istinjaknya, tapi ingin apa? Wuduknya. Dan tidak ada air, maka diperbolehkan untuk apa? Tayamum. Sehingga alasan yang kedua ini apa? Adamul ma, adam wujudil ma. Tidak adanya air. Yang pertama ada airnya, tapi tidak bisa pakai karena sakit. Yang kedua ini bisa pakai, tapi airnya enggak ada. Ini dua kesimpulan besar sebab bolehnya tayamum. Adamu qudrah ala isti'malil ma, tidak adanya kemampuan dalam menggunakan air, ini sakit, atau adamu wujudil ma walau ma'al qudrah. Yang kedua, tidak adanya air meskipun dia sanggup untuk menggunakan air. Nah, fal marad yujawizu tayammum ma'wujudil ma. Sehingga yang namanya sakit itu membolehkan tayamum bersamaan dengan adanya air. Meskipun ada air tetap boleh tayamum. Ini kapan? Sakit. Lihusulit tadarruri bihi, karena timbulnya kemudorotan dengan sebab itu.
Wa baqiha yujawizuhu al-adam lil ma. Dan sisanya itu yang membolehkan tayamum adalah al-adam lil ma, tidak adanya air. Walau kana fil hadar, meskipun dia dalam keadaan apa? Hadir. Hadir itu lawannya safar. Meskipun dia nggak safar, tapi nggak ada air memang. Waktu itu dia di kampung-kampung pedalaman. Tapi nggak ada air, maka boleh nggak tayamum? Boleh, meskipun tidak apa? Safar. Sehingga disebutkannya safar itu bukan syarat. Disebutkannya safar dalam ayat, itu bukan syarat bolehnya tayamum. Itu hanya mazonnah. Peluang. Biasanya orang tidak punya air, ya ketika apa? Safar. Mafhum ya? Sehingga safar ini bukan batasan bolehnya seseorang tayamum. Alasan intinya adalah ketidakadaan air. Sehingga meskipun dia dalam keadaan hadir, dalam keadaan tidak safar, jika dia tidak punya air, maka boleh baginya untuk apa? Tayamum. Mafhum ya? Kenapa disebutkan safar dalam ayat? Karena biasanya mereka dahulu nggak punya air ketika sedang safar. Bukan berarti nggak boleh tayamum kalau tidak sedang apa? Safar. Masuk? Nah. At-thamin wal ishrun, yang ke-28. Annal kharija minas sabilain min baulin wa ghaitin yunqidu al-wudu. Bahwasanya yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, bahwasanya sesuatu yang keluar dari dua jalan, sabilain, dua jalannya adalah kubul dan dubur, itu baik berupa kencing maupun air besar maupun kotoran, yungkidul wudu, itu adalah pembatal apa? Wudu. Nah, auja'a ahadun minkum minal ghaid. Ini pembatal wudu. Makanya setelahnya tayamum, bersuci, karena wudunya sudah batal. Apa sebabnya? Auja'a ahadun minkum minal ghaid, atau kalian datang dari tempat buang air. Yang di sana dibuang apa? Air besar dan air kecil. At-tasi' wal ishrun, yang ke-29. Istadalla biha man qala la yunqidul wudu'a illa hadzanil amran. Ayat ini dijadikan sebagai dalil bagi yang berpendapat tidak batal wudu, tidak ada yang membatalkan wudu illa hadzanil amran, kecuali dua perkara ini saja. Fala yantaqidu bilamsil farji wala bighairihi, maka tidak batal dengan menyentuh kemaluan, tidak pula yang lainnya. Ini sebagian ulama berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidak ada yang membatalkan wudu kecuali hanya dua yang disebutkan dalam apa? Dalam ayat ini saja. Dan ini tidak benar. Di sana ada sebab-sebab yang lainnya yang menjadi pembatal apa ini? Pembatal wudu. Nah, seperti tidur, nah, dan yang lainnya. Adapun untuk menyentuh kemaluan, nah, ini pendapat yang rajih. Pendapat yang benar bahwasanya tidak batal wudu dengan menyentuh kemaluan. Hanya saja disunahkan untuk berwudu. Sebagaimana kata Rasul SAW, innama huwa bat'atun minka. Ketika Rasul ditanya tentang seseorang yang di dalam sholatnya menyentuh kemaluannya, maka kata Rasul SAW, itu hanyalah salah satu anggota tubuhmu. Sama seperti anggota tubuhmu yang lain, yang jika disentuh tidak membatalkan apa? Wudu. Ini pendapat yang benar. Lah bagaimana dengan hadis yang lain yang mengatakan man massa farjahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluan maka hendaklah berwudu? Perintah ini adalah perintah lil istihbab, perintah untuk apa? Sunnah, jam'an bainal adillah, dalam rangka untuk menggabungkan antara dalil-dalil yang ada. Sehingga perintah untuk berwudu setelah menyentuh kemaluan ini sifatnya apa? Sunnah. Dikarenakan kita punya dalil lain yang menyatakan tidak batalnya. Nah, innama huwa bad'atun minka. As-salatun, yang ke-30, istihbabut takniyah amma yustakdharu talaffuzu bihi.
Disunnahkan menggunakan bahasa kiasan, takniyah. Disunnahkan menggunakan bahasa kiasan untuk perkara yang dianggap tabu untuk mengucapkannya. Yustakzar, dianggap jorok untuk mengucapkannya secara terang-terangan. Liqaulihi ta'ala, karena Allah mengatakan, auja'a ahadun minkum minal ghaid, atau kalian datang dari tempat buang air. Nggak disebutkan bahwasanya dia apa ini? Melakukannya, karena nggak pantas dianggap. Masih ada bahasa lain yang lebih sopan. Dibilang saja, atau kalian baru datang dari WC. Nggak disebutkan apanya? Perbuatannya di dalam WC. Tapi dikasih apa? Isyarat saja. Bahasanya yang lebih halus. Nggak disebutkan langsung perbuatannya. Kenapa? Yustakzaru at-talaffuzu bihi. Dianggap tabu atau jorok kalau terang-terangan apa ini? Diucapkan lafadznya. Maka ganti dengan bahasa auja'a ahadun minkum, atau salah seorang dari kalian datang minal ghaid. Ghaid itu tempat buang apa? Kotoran. Atau kalian datang dari WC. Maksudnya apa ini? Atau kalian BAB atau buang air kecil. Paham ya? Nah. Yang ke-31. Anna lamsal mar'ah bilazzatin wa syahwatin naqidun lil wudu. Bahwasanya menyentuh wanita dengan kelezatan dan syahwat ini membatalkan wudu. Menyentuh wanita dengan kelezatan dan syahwat ini membatalkan wudu. Ini khilaf di kalangan para ulama. Warrajih adalah tidak batalnya wudu dengan semata-mata sentuhan. Nah, selama dia tidak melakukan atau terjadi padanya pembatal yang lainnya, seperti inzal, seperti sampai keluar maninya atau yang lainnya. Adapun semata-mata sentuhan meskipun dengan syahwat, maka ar-rajih wallahu a'lam, maka tidak membatalkan wudu. Karena makna yang dimaksud dalam ayat aula mastumun nisa, maknanya adalah jima. Makna dalam ayat yang membatalkan wudu, yang mengharuskan dia untuk bersuci adalah apa? Jima. Bukan semata-mata apa ini? Sentuhan. Nah. Asani wa salasun, yang ke-32, ishtiratu adamil ma li sihhati tayammum. Disyaratkannya tidak adanya air untuk sahnya tayamum. Kalau ada air maka tidak boleh tayamum sampai ada sebab yang lainnya, yaitu sakit. Nah. As-salis wa salasun, yang ke-33, annahu ma'a wujudil ma' walau fi shalah yubtilut tayammum. Bahwasanya dengan adanya air meskipun sedang di dalam sholat, maka batal tayamumnya. Karena bagi orang yang nggak sakit, Allah hanya mensyaratkan dia boleh untuk bertayamum adalah apa ini? Tidak adanya air. Sehingga ketika adanya air, meskipun dia sedang di dalam sholat, tadi sholat, sebelum sholat dia nggak ada air, tayamum. Kemudian di dengan sholat ada apa? Yang ngasih air. Ini air. Dia tahu sedang sholat. Maka saat itu kata beliau wudunya apa ini? Tayamumnya apa? Batal. Kenapa? Karena ada air. Nah. Li'anna Allah innama abahahu ma'adamil ma. Karena Allah membolehkannya untuk tayamum ketika tidak adanya air. Dan ini salah satu pendapatnya ulama ya, bahwasanya tayamumnya batal dengan adanya air. Tapi pendapat yang benar tidak. Pendapat yang benar bahwasanya tayamumnya tetap sah. Karena dia telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak punya dalil yang tegas yang mengatakan batalnya wudu seseorang atau batalnya tayamum seseorang dengan semata-mata adanya apa? Air. Memang betul, syarat yang membolehkan dia tayamum di awal adalah tidak adanya apa? Air. Tapi kita tidak punya pegangan untuk mengatakan tayamumnya batal ketika datang apa? Air. Datangnya air hanya untuk menghalangi dia tayamum untuk kedua kalinya. Paham ya?
adanya air itu fungsinya hanya untuk menghalangi dia ketika batal tayamumnya untuk dia mengulangi apanya? Tayamumnya. Kenapa? Sudah ada apa? Air. Maka tidak boleh lagi bagi dia untuk apa ini? Untuk tayamum. Adapun batalnya tayamum karena adanya air, maka ini marjuh. Ini pendapat yang kurang kuat. Mahfum ya? Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam Bulughul Maram bahwasanya ketika dua orang sholat dengan tayamum, maka ketika di tengah-tengah sholat ada air, yang satu mengulangi sholatnya, maka dipuji oleh Rasul, yang satunya tetap apa ini? Sholat. Maka kedua-duanya dipuji oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengulangi wudunya, kata Rasul, qad ahsanta, engkau telah berbuat baik. Sementara yang terus dengan sholatnya dan tidak mengulangi sholatnya, kata Rasul, wafaqta as-sunnah, engkau telah mencocoki apa? Sunnah. Mencocoki sunnah lebih tinggi daripada apa ini? Daripada sekedar berbuat apa? Baik. Nah, sehingga tidak batal tayamum dengan semata-mata apa ini? Adanya air. Faedah yang ke-34, annahu idza dakhala al-waqtu wa laysa ma'ahu ma'un fa innahu yalzamuhu talabuhu fi rahlihi wa fi ma qaruba minhu. Bahwasanya jika masuk waktu sholat dan dia tidak punya air, maka dia diharuskan untuk mencarinya. Maka dia diharuskan untuk mencarinya di kendaraannya atau di tempat yang dekat dengannya. Li'annahu la yuqal lam yajid liman lam yatlub. Karena tidak bisa dikatakan tidak mendapati kalau dia tidak mencari. Kata-kata Allah Subhanahu wa taala apa? Walam tajidu ma, dan kalian tidak mendapati. Enggak mungkin dikatakan tidak mendapati kalau dia tidak mencari. Sehingga kalau sudah masuk waktu dia harus untuk apa dulu? Mencari di kendaraannya, cari air atau apa? Di tempat yang sekitarnya. Baru setelah itu jika tidak menemukan air, baru boleh apa dia? Kalau diam saja, ini dikatakan dia belum apa ini? Belum, tidak mendapati apa? Air. Kenapa? Belum ada usaha untuk mencari. Paham ya? Ini luar biasanya bahasa Allah ini. Allah cuma mengatakan falam tajidu, kalian tidak mendapati. Berarti harus ada usaha mencari, baru tidak dapat. Nah. Yang ke-35. Anna man wajada ma'an la yakfi ba'du taharatihi. Bahwasanya orang yang mendapati air yang tidak mencukupi untuk sebagian bersucinya, ada air tapi tidak cukup untuk menyelesaikan taharahnya. Fa innahu yalzamuhu isti'maluhu. Maka wajib bagi dia untuk menggunakannya. Dia gunakan yang ada itu dulu. Tsumma yatayammamu ba'da dzalik. Baru kemudian setelah itu dia apa? Tayammum. Kenapa? Setelah habis airnya itu, dia dikatakan tidak memiliki apa? Air. Maka dia pindah dari toharoh yang pertama ke toharoh yang kedua. Sehingga dia habiskan dulu airnya itu. Karena itu yang diwajibkan oleh Allah atas dia ketika masih ada apa ini? Air. Nah. As-sadis wa thalathun, yang ke-36, annal ma'al mutaghayyir bitahirat muqaddamun ala tayammum. Bahwasanya air yang berubah sifatnya dengan sebab kemasukan benda suci at-tahirat. Bahwasanya air yang bercampur, yang berubah sifatnya, berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Sifat yang dimaksud 3. Warna, rasa, dan bau. Berubah, tapi dengan sebab apa? Kemasukan benda suci. Seperti apa? Daun. Kemasukan daun airnya. Berubah warnanya, rasanya, atau baunya. Nah, daun suci tidak? Suci. Air yang berubah dengan sebab kemasukan benda yang suci, ini lebih didahulukan daripada tayamum. Kalau masih ada air, meskipun sudah berubah sifatnya, tapi berubahnya dengan sebab kemasukan benda apa?
maka masih lebih didahulukan menggunakan air itu daripada apa? Tayamum. Kenapa? Karena dia masih dikatakan mendapati air. Meskipun airnya sudah apa ini? Berubah. Tapi nama airnya belum hilang. Orang masih menyebut itu apa? Air. Maka masih dia diwajibkan untuk apa? Berwudu. Karena masih namanya apa? Air. Meskipun berubah sifatnya dengan sebab kemasukan benda apa? Suci. Kalau kemasukan benda najis berubah ya najis airnya. Nggak boleh digunakan. Mafhum sampai sini? Nah. Ay yakunu tahuran. Maknanya adalah air tersebut dihukumi tohur. Bisa dipakai bersuci. Di annal ma'al mutaghayyir ma'un. Karena air yang berubah sifatnya tetap disebut air. Selama nama airnya masih apa? Anda ingat. Nah, karena ada benda suci lain kalau dicampurkan atau bercampur ke dalam air, nama airnya jadi apa? Hilang. Berubah sifatnya dan hilang nama apanya? Airnya. Ada kamu air 1 ember. Masukkan kopi 1 bungkus. Berubah nggak sifatnya? Berubah. Bukan hanya berubah sifatnya, bahkan namanya pun apa? Berubah. Nggak lagi disebut apa? Ma'un dalam bahasa Arab. Namanya apa? Kohwa. Ya kan? Orang Indonesia aja bilang air kopi, air teh. Secara bahasa Arab nggak ada lagi nama apanya? Maknya. Sehingga nggak boleh lagi dipakai apa? Bersuci. Kamu bersuci pakai air, bukan pakai kohwa. Mahfum ya? Meskipun berubah dengan sebab masukkan benda apa ini? Suci. Tapi nggak boleh pakai bersuci. Kenapa? Nama airnya hilang. Tapi kalau kemasukan daun, nama airnya hilang tidak? Tidak. Orang tetap menyebutnya apa ini? Air. Mahfum sampai sini ya. Makanya syaratnya kemasukan benda suci, tapi tidak hilang nama apanya? Airnya. Di orang masih menamainya apa ini? Ma'un, air. Nah. Fayadkhulu fi qawlihi falam tajidu ma'an. Maka ini masuk ke dalam firman Allah dan kalian tidak mendapati air. Dan dia masih mendapati apa? Air. Maka belum boleh tayamum. Yang ke-37, annahu labudda min niyati tayammum. Bahwasanya harus ada niat untuk tayamum. Liqaulihi fatayammamu sa'idan. Karena Allah mengatakan maka tayammamu. Tayammum ini bukan tayamum. Artinya apa? Uqsudu. Menujulah, pergilah kalian. Ila apa? Fatayammamu sa'idan, maka kalian pergilah menuju apa? Tanah yang bersih, yang suci. Nah, sehingga disuruh sengaja, menyengaja untuk mencari sesuatu yang untuk dijadikan sebagai alat untuk apa? Tayammum. Nah, sehingga ini syarat niat. Yang ke-38 annahu yakfi tayammum bikulli ma tasa'ada ala wajhil ard. Bahwasanya cukup dalam tayamum dengan semua yang berada di atas permukaan bumi. Ma tasa'ada, semua yang berada di atas permukaan muka bumi. Min turabin, baik berupa tanah, wa ghairihi, ataupun yang selain tanah. Ini maknanya sa'id. Ini khilaf dengan para ulama maknanya sa'id. Fatayammamu sa'idan. Ada yang mengatakan sa'id maknanya apa? Turab. Ada maknanya sa'id, semua yang berada di atas. Karena sa'idah artinya apa ini? Naik. Semua yang di atas apa? Muka bumi, mencakup tanahnya atau selain apa? Tanah. Nah. Yang penting apa? Yang penting ada yang bisa apa ini? Menempel sebagian di mana? Di anggota tayamum. Fayakunu ala hadza qauluhu famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala kalau menurut pendapat ini, usaplah wajah kalian dan tangan kalian darinya, imma min babi taglib, bisa jadi dia dalam rangka untuk menyebutkan keseringannya. Seringnya harus ada yang apa? Nempel. Biasanya kalau kamu taruh di tanah, di bumi, maka pasti ada yang apa ini? Nempel. Karena kalimat minhu itu harus ada yang nempel dari mana? Dari yang ditepukkan kemana? Ke yang mau diusap. Ya kan nggak semuanya. Seringnya pasti ada. Pas ketemu batu yang betul-betul bersih, licin. Ya ketika disentuhkannya nggak ada yang apa ini? Nempel. Nah, di ayat kalau disebutkan harus ada yang nempel.
seringnya biasanya kalau tangan ditaruh di permukaan bumi pasti ada yang apa ini? Nempel meskipun hanya apa? Sedikit. Bukan berarti kalau nggak ada yang nempel nggak apa ini? Nggak sah kata beliau. Ini kalau diartikan soi dan toyiban semua yang ada apa ini? Di permukaan bumi. Nah. Wa annal ghalib ayyakuna lahu gubar. Bahwasanya seringnya yang di permukaan bumi itu selalu ada apanya? Debunya. Yumsahu minhu yang bisa dijadikan sebagai alat usapan. Wa yu'alliqu wa ya'laqu bil wajhi wal yadain dan menempel pada wajah dan tangan. Wa imma yakuna irsyadan lil afdal atau penyebutan harus ada yang menempel ini untuk menunjukkan afdalnya. Dalam tayamum afdalnya bukan syarat. Afdalnya harus ada yang apa ini? Menempel. Bukan berarti tidak sah kalau tidak ada yang menempel. Nah. Wa annahu idza amkana turab allazi fihi ubar fahuwa aula. Bahwasanya jika masih memungkinkan dengan tanah yang memiliki debu, maka itu lebih apa? Lebih utama. Lebih utama menggunakan itu sebagai alat untuk tayamum daripada benda-benda yang ada di atas permukaan bumi yang tidak ada banyak debunya. Seperti apa? Batu tadi atau apa lagi? Pasir, ya kan? Pasir yang murni-murni benar-benar pasir yang nggak ada tanahnya. Yang ditempelkan yang nggak ada yang apa ini? Nempel. Bukan cerita pasirnya, maafum ya. Nah, ya, karena dia yang sama kayak batu kan serpihan-serpihan pasirnya. Nah, sehingga ini pendapat yang dikuatkan oleh beliau bahwasanya tayamum itu tidak harus dengan menggunakan apa ini? Turab. Tidak harus dengan menggunakan apa? Tanah. Tapi boleh dengan semua yang ada di permukaan bumi. Ini maknanya so'idan. Kullu ma tasa'ada ala wajhil ardi. Semua yang berada di atas permukaan apa? Bumi. Lah bagaimana dengan minhu? Maka lengketkanlah dari apa yang kalian sentuhkan itu ke wajah dan tangan kalian. Ini min babil ghalib. Ini seringnya. Penjelasan seringnya biasanya pasti ada yang nempel. Atau penjelasan untuk mana yang lebih afdol. Yang lebih afdol adalah ada yang nempel. Bukan berarti kalau nggak ada yang nempel, tayamumnya tidak apa? Sah. Yang ke-39. Annahu la yasihu tayammum biturabin najis. Tidak sah tayamum dengan tanah yang najis. Harus dengan tanah yang apa ini? Suci. Li'annahu la yakunu thayyiban bal khabithat. Bal khabithat. Karena itu bukan tanah yang baik, bukan benda yang baik, bahkan itu jelek. Karena Allah menyarankan apa? Fatayammamu so'idan toyiban. Pakai so'id yang baik. Yang najis itu enggak apa? Enggak toyib. Yang ke-40. Annahu yumsahu fit tayammum al-wajh wal yadan faqat. Duna baqiyatil a'dha. Yang diusap dalam tayamum hanya wajah dan kedua tangan saja. Tanpa anggota tubuh yang lain. Yang diusap dalam tayamum hanya wajah dan kedua tangan saja. Tangannya dari mana? Ada nggak disebutkan batasannya oleh Allah? Hah? Nggak ada. Allah nggak menyebutkan batasannya. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Maka usaplah wajah dan tangan. Lah kalimat yadun kalau nggak disebutkan batasannya maka ini masuk sampai mana? Sampai pergelangan. Dalam ayat wudhu ada batasannya, ada ilal marafiq, maka yang dicuci sampai siku. Kalau nggak ada batasannya maka kalimat yadun yang dimaksud adalah sampai mana? Pergelangan saja. Sehingga yang diusap hanya wajah dan apa ini? Pergelangan tangan ke bawah, kanan dan kiri selesai. Paham ya? Sampai sini selesai. Beberapa permasalahan masih ada lagi lanjutannya dengan tayamum ya, kan panjang pembahasan tayamum. Nah, insya Allah lanjutannya kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.